Sepiring nasi, segunung prestasi. Kisah inspiratif penuh haru dan ketetekunan tanpa batas. Pagi itu di dapur sempit. Bau nasi yang baru matang menyebar di ruang sempit berukuran 2-3 meter. Lantai semen retak, dinding hanya sebagian diplester, dan suara ayam tetangga menjadi alarm alami bagi keluarga kecil itu. Ibu Sri menatap sepiring nasi putih yang baru saja ia kepal menjadi 3 bagian. Di atasnya, hanya ada sambal goreng teri yang ia hemat sejak 2 hari lalu. Ia memotong telur menjadi 4 bagian, lalu meletakkan sepotong kecil di atas tiap gumpalan nasi. "Aku kenyang, Bu." "Makan aja buat Kak Fikri dan Dimas," kata Aldi si bungsu sambil tersenyum kecil menyembunyikan bunyi perutnya yang keroncongan. Fikri, anak sulung kelas 3 SMA, hanya tersenyum sambil mengusap kepala adiknya. Ia tahu sejak ayah mereka meninggal karena kecelakaan kerja 2 tahun lalu, semua berubah. Ibu mereka yang sebelumnya penjual gorengan, kini bekerja membersihkan rumah tetangga demi menyambung hidup. Meski hanya makan sepiring nasi bertiga, pagi itu tidak pernah kehilangan cahaya semangat. Pagi, Fikri berjalan 3 kilometer menuju sekolah. Jalanan tanah yang becek selepas hujan bukan hal baru. Sepatunya sudah bolong di bagian tumit, namun ia tetap melangkah pasti. Guru-guru menyebut Fikri anak ajaib. Meski tidak punya buku pelajaran sendiri, Fikri selalu bisa menjawab soal matematika yang bahkan membuat guru kesulitan. Ia belajar dari pinjaman buku perpustakaan dan catatan yang ia buat di kertas bekas bungkus minyak goreng. Ketika ditanya apa cita-citanya, Fikri hanya menjawab pelan, "Aku ingin jadi dosen, agar tak ada anak miskin yang malu bermimpi besar." Di malam hari, rumah mereka menjadi sunyi. Listrik hanya menyala beberapa jam, dan sisanya mereka bergantung pada lampu minyak kecil yang mulai menghitamkan tembok. Ibu Sri duduk menyulam baju pesanan, sementara Dimas sudah tertidur memeluk tas sekolahnya. Fikri duduk di lantai dengan kaki bersilang, mengerjakan soal-soal olimpiade matematika yang ia fotokopi dari guru. "Fikri, kamu nggak capek, Nak?" tanya Ibu Liri. "Capek, Bu, tapi lebih capek kalau terus miskin dan menyerah," jawabnya sambil tersenyum. Suatu pagi, sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria berdasi turun membawa amplop. Ibu Sri keluar dengan ragu. "Bu Sri, kami dari Panitia Beasiswa Nasional. Fikri lulus seleksi nasional dan akan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan intensif sebelum diberangkatkan ke Singapura." Air mata Ibu Sri langsung jatuh. Ia memeluk Fikri yang berdiri membeku, menahan tangis. Anak yang tumbuh dari sepiring nasi, kini akan membawa nama Indonesia ke pentas dunia. Berseragam rapi dan berjaket alma mater universitas ternama di Singapura, Fikri berdiri di depan ruang kuliah. Kamera menyorotnya. Ia baru saja menyelesaikan presentasi proyek riset matematika tingkat Asia Pasifik. "Nama saya Fikri, dan saya datang dari tempat di mana sepiring nasi cukup untuk memupuk segunung prestasi." Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa tahun kemudian, Fikri kembali ke desanya. Kini ia bergelar master dan sedang menyusun disertasi S3. Rumah lamanya telah direnovasi oleh para donatur yang terinspirasi kisahnya. Ia membuka kelas gratis untuk anak-anak desa, tak peduli sepatu mereka bolong atau seragam mereka pudar, seperti dulu dirinya. "Ibu," katanya suatu hari sambil memeluk Ibu Sri, "Aldi dan Dimas nanti juga nyusul, ya. Dari sepiring nasi, kita bisa bangun gunung impian."